Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Diampuni Tuhan, mengampuni sesama. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penutup dalam perikop doa Bapa kami tersebut merupakan perluasan dari ayat 12 yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengenai ayat 12 ini telah saya sampaikan di vlog renungan 1 menit. Saudara, untuk memahami topik ini, mari kita melihat dengan lebih jelas dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Saudara, pada waktu itu Petrus bertanya kepada Yesus di ayat 21 dan 22. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah saudara, ajaran para rabi mewajibkan hanya sebanyak 3 kali untuk mengampuni orang lain. Tetapi Yesus mengangkat masalah ini melampaui perhitungan praktis semacam itu dengan menyebutkan 70 kali 7 kali. Namun harus diperhatikan saudara, bahwa angka 70 kali 7 kali bukan 490 kali Petrus harus mengampuni. Tetapi angka 70 kali 7 kali melambangkan jumlah yang tidak terbatas di dalam memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah, kemudian dikatakan di ayat 23 sampai 34, Yesus menjelaskan maksudnya melalui perumpamaan tentang seorang raja dengan 2 orang hambanya. Saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, hamba yang pertama berhutang 10.000 talenta kepada sang raja. Karena tidak mampu membayar, maka si hamba dan keluarganya akan dijual sebagai pelunas hutangnya. Saudara harus tahu bahwa hal ini sesuai dengan hukum kuno yang berlaku di masa itu. Tidak mampu bayar, maka si penghutang atau keluarganya akan dijadikan jaminan sampai hutang dibayar lunas. Namun, karena si hamba memohon, maka oleh belas kasihan dari hati sang raja, si hamba dibebaskan dan dihapuskan semua hutangnya. Di ayat 23 sampai 27. Di bagian yang kedua, hamba yang kedua berhutang 100 dinar kepada hamba yang pertama. Segera hamba yang pertama menagih dengan sangat kasar kepada hamba yang kedua. Ketika hamba yang kedua belum bisa melunasinya, maka hamba yang pertama dengan teganya memasukkannya ke penjara supaya ia bisa melunasi hutangnya. Jadi tidak boleh keluar sampai ia bisa melunasi hutangnya di ayat 28 sampai 30. Nah, saudara, ketika sang raja mengetahui perkara tersebut, murkalah ia kepada hamba yang pertama. Perbuatan hamba yang pertama disebut jahat karena tidak mau mengasihani hamba yang kedua. Padahal hutangnya hamba pertama ini kepada sang raja itu jauh lebih banyak, tetapi ia lupa bahwa ia telah dibebaskan dan dihapuskan dari kewajiban hutangnya kepada sang raja. Akhirnya, hamba yang pertama dijebloskan ke penjara sampai ia melunaskan hutangnya kepada sang raja di ayat 31 sampai 34. Saudaraku, perumpamaan ini kemudian ditutup dengan ayat yang ke-35. Dikatakan begini, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, inilah yang dimaksudkan Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang menjadi ayat pokok kita tadi. Saudaraku, ada beberapa hal
yang harus kita ketahui dan lakukan tentang perumpamaan ini. Yang pertama, saudara dan saya adalah hamba yang pertama, dan orang yang bersalah kepada kita adalah hamba yang kedua. Dan raja itu ialah Allah, Bapa kita yang ada di sorga. Yang kedua, kita adalah orang-orang berdosa kepada Tuhan Allah, dosa yang tidak mungkin dapat kita bayar. Yang ketiga, hanya dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita telah diampuni dari segala dosa, dari segala hutang-hutang kekal kita. Yang keempat, kesalahan orang lain kepada kita tidaklah sebanding dengan dosa kita kepada Allah. Jadi saudara, jika Allah mau mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Perhatikan saudaraku, kuncinya di sini ialah, yang pertama, belas kasihan Allah bukan hanya membebaskan, tetapi melunaskan hutang dosa kita. Di ayat 27, saudaraku perhatikan, bahwa di sana dikatakan, bukan hanya dibebaskan, tetapi dilunaskan. Jadi betul-betul tidak ada hutang sama sekali pada hamba yang pertama. Penebusan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib, itu betul-betul dilupakan oleh Allah Bapa kita di sorga. Ketika Ia mengampuni kita, maka betul-betul dikatakan lunas, terbayar, tidak tersisa satupun di pandangan mata Allah Bapa kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudaraku, dengan demikian mengenai pengampunan, sebagaimana Bapa di sorga berbuat, demikian pula kita yang disebut anak-anaknya harus berbuat yang sama. Karena di ayat 35 dikatakan, apa yang Bapa lakukan, itulah yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Jadi ketika kita tidak mau melakukan, dalam hal ini di ayat 14 dan 15, di ayat pokok kita Matius 6 tadi, maka apa yang terjadi adalah seperti itulah kita menerimanya. Jadi ketika kita melakukan seperti Bapa, maka Bapa melakukan seperti apa yang dikatakan di sini. Apa yang Bapa lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak mau melakukan, maka Bapa juga tidak melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Tanpa batas. Mengapa? Karena kita telah diampuni Tuhan, maka kita harus mengampuni sesama kita. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan, dia curhat. Wah, saya diperlakukan seperti ini, sangat menyakitkan. Anak mantu saya memperlakukan saya seperti ini. Saya sangat marah, kecewa, dan begitu sakit hati. Saya katakan ampuni. Sudah saya ampuni, tapi kok masih sakit? Ampuni lagi. Ya sampai kapan begini? Ya pokoknya setiap Anda mengingat atau teringat, atau mungkin iblis mengingatkan rasa sakit itu. Memang jujur itu sakit, tetapi ketika rasa sakit itu muncul, memori akan perlakuan orang itu muncul kembali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Yesus katakan? Ampuni dia. Berapa kali? Tanpa batas. Jadi setiap kali kita mengingat atau teringat tanpa sengaja, maka segeralah melepaskan pengampunan. Dengan demikian, tanpa kita mampu untuk mengubah hati kita, tapi dengan kita melakukan apa yang Yesus ajarkan, kita cukup mengampuni, maka kuasa Allah, Bapa yang kekal dan mulia itu akan mengubahkan hati kita. Dia yang akan memulihkan luka hati kita menjadi damai dan sejahtera. Karena Kristus telah dikorbankan, maka damai sejahtera Allah bagi kita yang tadinya tertolak, tetapi sekarang diterima menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah. Selamat beraktivitas saudaraku yang terkasih. Selamat kita berkarya dan teruslah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya.